Halo Mina, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Anime di TV akan membahas mengenai 10 karakter dengan bakat yang sulit dikendalikan pada anime Boku no Hero Academia. Ke-10 karakter ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, tetapi masih belum dapat mengendalikan kekuatan tersebut dengan sempurna. Siapa saja karakter tersebut? Silahkan disimak video ini sampai habis ya. Sebelumnya Anime di TV mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi. Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Karakter yang pertama itu adalah Inasa Yorashi. Inasa Yorashi adalah siswa tahun pertama di sekolah menengah Shiketsu yang dilatih untuk menjadi pahlawan pro. Dia adalah siswa yang paling direkomendasikan untuk sekolah menengah atas. Bakat pusaran angin milik Yorashi juga merupakan salah satu yang sulit untuk dikendalikan. Dengan bakat itu, ia mampu menciptakan aliran angin juga mengendalikannya dengan sangat baik. Tak hanya itu, bahkan ia mampu membuat beberapa aliran angin dan mengendalikan semuanya dengan baik. Tanpa latihan yang keras, ia tak akan bisa mengendalikan bakatnya. Kemungkinan terburuk, ia bisa menghempaskan apapun yang ada di sekitarnya. Yang kedua di sini ada Koichi Himawari. Koichi adalah seorang pria muda langsing dengan rambut coklat pendek, halus dan mata bulat besar berwarna biru atau coklat. Koichi memiliki bakat meluncur. Jika 3 atau 4 anggota badannya menyentuh tanah, maka ia mampu mengaktifkan bakat tersebut. Ia bisa meluncur di jalanan seperti sedang menaiki skateboard, seperti bakat jet milik Gran Torino. Bakat ini berfokus pada kecepatan kelincahan penggunanya. Awalnya Himawari kesulitan menggunakan bakat itu, tapi dengan latihan keras, akhirnya dia mampu menguasai bakatnya. Yang ketiga di sini ada Yu Takeyama. Yu Takeyama juga dikenal sebagai pahlawan Lady. Dia adalah hero pro nomor 23 dan anggota The Lakers. Hero yang cukup terkenal ini punya bakat membesarkan ukuran tubuh. Kapanpun ia bisa mengubah tubuhnya ke ukuran besar. Tentunya di wujud raksasa itu, kekuatan fisik dan ketahanan juga meningkat drastis. Sayangnya bakat seperti ini bisa merugikan orang lain jika penggunanya tak mampu mengendalikannya dengan baik. Ya, di ukuran tubuh yang raksasa, Lady bisa menghancurkan berbagai bangunan dengan mudahnya jika ia terjatuh atau salah sasaran ketika menyerang. Selanjutnya, karakter yang keempat di sini Fumikage Tokoyami. Fumikage Tokoyami juga dikenal sebagai Jet Black Hero atau bisa dibilang dengan Tsukuyomi. Dia adalah siswa kelas 1A di SMA UA dan berlatih untuk menjadi hero pro. Di siang hari, bakatnya mungkin mudah untuk dikendalikan, tapi itu berubah ketika ia menggunakannya di dalam kegelapan, karena Dark Shadow akan jadi lebih kuat. Di kegelapan penuh, Dark Shadow takannya menjadi kuat, namun juga lebih agresif dan sulit bekerja sama dengan binatang buas. Di keadaan seperti ini, Tokoyami mengalami kesulitan untuk mengendalikan bakatnya. Itu kenapa ia berlatih keras di dalam gua untuk menguasainya. Latihan seperti itu butuh keseriusan untuk bisa diselesaikan. Yang kelima di sini ada Mirio Togata. Mirio Togata juga dikenal sebagai Lemillion. Dia adalah siswa kelas 3B di UA High School dan termasuk dalam 3 orang terkuat di sekolah. Mirio awalnya adalah kandidat teratas untuk menjadi penerus All Might dan pewaris One for All sebelum dia bertemu dengan Isuku Midoriya. Saat ini, Mirio Togata telah mengasah bakatnya menjadi senjata yang sangat berguna. Walaupun begitu, bakatnya menembus miliknya bukanlah kemampuan yang mudah untuk dikuasai. Ketika masih muda, Mirio kesulitan untuk menggunakan bakatnya dengan akurat. Ia sering terluka karena timing yang tidak tepat. Untuk bisa mendapatkan timing yang tepat, Mirio berlatih sangat keras. Hal ini pernah diceritakan Mirio pada murid kelas 1A. Mereka bisa merasakan sulitnya memiliki bakat seperti Mirio. Yang keenam di sini ada Sorahiko Torino. Sorahiko Torino juga dikenal dengan nama pahlawan Gran Torino. Dia adalah pensiunan pahlawan pro atau mantan guru wali kelas di SMA UA dan mentor untuk Toshinori Yagi dan Isuku Midoriya. Gran Torino merupakan pahlawan yang juga guru dari All Might. Ia memiliki bakat jet yang bisa membuat gerakannya semakin cepat secepat kilat. Torino mampu menguasai bakat ini setelah berlatih selama bertahun-tahun. Awalnya pasti sangat sulit bagi Torino untuk mengendalikannya. Selain itu, bakat Gran Torino berfokus pada kecepatan dan kelincahan. Ini berguna untuk menghajar lawan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi ini sangat berbahaya untuk pemula. Bayangkan saja, orang yang tidak mengendalikan bakat ini akan sering tertabrak sesuatu ketika bergerak dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya yang ketujuh di sini ada Debbie. Debbie atau nama aslinya adalah Toya Todoroki. Dia menjadi salah satu dari 9 Letnan Front Pembebasan Paranormal, sebuah organisasi yang dibentuk dari sisa-sisa Liga dan Tentara Pembebasan Meta. Debbie saat ini menjabat sebagai komandan untuk penguat action guerrilla bersama dengan Gaten.
Debbie merupakan salah satu villain dengan bakat menciptakan api, sama seperti Endeavor. Debbie bisa menciptakan api namun berwarna biru, tapi tampaknya Debbie tak punya ketahanan terhadap api, seperti Endeavor. Ini membuatnya cukup kesulitan untuk mengendalikan bakatnya. Jika tak berhati-hati, Debbie malah akan membakar dirinya sendiri dengan api biru. Tampaknya ia harus membatasi penggunaan bakatnya di dalam pertarungan supaya tak menjadi senjata makan tuan. Selanjutnya yang ke-8 di sini ada 13. 13 adalah pahlawan pro yang berspesialisasi dalam pencarian dan penyelamatan dan anggota fakultas UA sekolah menengah. Selain itu, 13 juga merupakan salah satu guru di UA dengan bakat Black Hole. Dengan membuka ujung jarinya, ia bisa mengeluarkan lubang hitam yang akan menghisap apapun di sekitarnya tanpa terkecuali. Bakat ini akan jadi bencana besar jika dimiliki oleh seorang pemula. Beruntung, 13 adalah seorang profesional yang mampu mengendalikan bakatnya dengan baik. Yang ke-9 di sini ada Denki Kaminari. Denki Kaminari juga dikenal sebagai Stun Gun Hero. Dia adalah siswa kelas 1A di UA sekolah menengah berlatih untuk menjadi pahlawan pro. Denki mungkin bukan petarung yang kuat, namun selama ini ia sangat terbantu oleh bakatnya yang mampu mengalirkan listrik. Walaupun bakatnya terlihat keren, sebenarnya cukup sulit untuk bisa mengendalikannya. Normalnya, bakat Denki akan menyambar orang-orang di sekitar sehingga itu menjadi masalah besar. Karena itu, Denki meminta bantuan kepada Mei Hatsume. Akhirnya ia mendapatkan sebuah alat dari Mei untuk membantu meningkatkan akurasi ketika menggunakan aliran listrik. Dan yang terakhir di sini ada Midoriya Izuku. Izuku Midoriya juga dikenal sebagai Deku. Dia adalah karakter utama dari serial manga dan anime My Hero Academia. Meskipun dia terlahir tanpa bakat, ia berhasil menarik perhatian pahlawan legendaris All Might karena kepahlawan bawaannya dan rasa keadilan yang kuat, dan sejak itu menjadi murid dari All Might. All Might meneruskan bakatnya yang dapat diturunkan ke Midoriya dan menjadikannya pemegang ke-9 One for All. Keunikan bakat One for All Midoriya adalah bisa diturunkan dari generasi ke generasi, tapi siapapun yang mendapatkan bakat ini harus menghadapi tantangan yang berat. Penggunanya harus bisa memiliki fisik dan stamina yang luar biasa, atau bakat ini malah akan menghancurkan tubuh mereka. Midoriya membuktikan kalau dirinya pantas memiliki bakat ini. Awalnya mungkin ia mengalami beberapa kali patah tulang karena tubuhnya tak mampu menahan kekuatan One for All. Butuh latihan keras sebelum akhirnya ia bisa menguasai bakatnya. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat anime di TV mengenai 10 karakter dengan bakat yang sulit dikendalikan pada anime My Hero Academia. Apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita berdiskusi sama-sama ya Mina. Jangan lupa like, subscribe, dan share video di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata, Anime di TV mengucapkan terima kasih ya. Bye bye.